misalnya kita ekonomi Islam misalnya. Ekonomi biasa dengan ekonomi Islam itu bedanya di mana misalnya. Termasuk juga bagaimana realitasnya di lapangan ketika ada jurusan atau prodi perbankan syariah misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini masih ongoing progres dalam konteks diskusi dan pembahasan. Sehingga menurut saya gitu ya, kita semua ya, terutama juga lembaga penelitian harus banyak mendorong ya, memprovokasi gitu ya, agar kemudian pembenahan rakit ini ya jangan sampai kemudian tidak jadi pada saat kita dengan tetapi sudah bisa berlayar dan sampai tujuan tadi. Kita punya 17 yang eksis, kemudian baru tambah 6, ya kalau saya tidak salah, ya termasuk Purwokerto menjadi 23, dan sudah ada yang diproses lagi, seingat saya. Ini sekali lagi begitu ya, tidak boleh berhenti ya dengan hanya tadi menjadi UIN, tapi kemudian kita AB ya dengan tadi rakit yang sebenarnya belum selesai kita bangun tadi. Belum lagi PR klasik. Bagaimana core bisnis begitu. Perguruan tinggi Islam ini ya pada Ad-Dirosah Al-Islamiyahnya. Ada sebuah pengalaman masa lalu yang menurut saya tidak boleh kita ulangi. Ketika dulu ada kebijakan bahwa yang boleh masuk IAIN adalah mereka-mereka yang punya ijazah formal. Dampaknya adalah yang masuk ke IAIN adalah orang-orang yang tidak diterima di mana-mana. Sementara orang-orang yang sudah alim gitu ya, minimal basic knowledge keislamannya di pesantren salafiyah begitu ya. Itu sudah bagus ya. Bisa membaca Fathul Qorib, bahkan sudah bisa membaca Fathul Mu'in ya. Kitab yang sangat sulit itu kan untuk ukuran santri kan Fathul Mu'in gitu ya. Sudah bisa baca itu. Ini nggak bisa kuliah di IAIN karena nggak punya ijazah. Gitu. Akibatnya gitu ya, yaitu yang masuk ke IAIN justru orang-orang yang tidak diterima di mana-mana, sehingga yang terjadi magel, alim ora, kemakini dadi ijo kan gitu kan. Ini nggak boleh terulang gitu kan. Jadi transformasi kelembagaan ini harus dijaga betul. Gitu. Saya sering sampaikan ke teman-teman rektor begitu ya, pada saat ya ketemu atau kebetulan saya masih menjadi ketua dewan pengawas ya PLU UIN Makassar, saya sampaikan Mbok Yao begitu ya. Perguruan tinggi PTK NU ini harus punya program sadar lingkungan, gitu. Apalagi sudah BLU. Jadi harus berani memberikan kuota terhadap alumni Madrasah Ahliyah Pesantren yang sudah bagus-bagus tadi. Masukkan ke Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Adab, insya Allah 3,5 tahun atau 4 tahun paling lama jadi. Karena sudah bisa mengakses ya sumber-sumber keislaman klasik tadi. Jadi ini PR yang juga simultan begitu ya. Bagaimana kita mampu menjaga jangan sampai core bisnis itu hilang. Kalau nanti yang besar adalah Fakultas Sains dan Teknologi misalnya, atau fakultas humaniora yang lain begitu ya. Kemudian yang masuk justru adalah mereka-mereka yang tidak berlatar belakang aliyah ataupun pesantren tadi itu ya. Saya khawatir itu akan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu harus kita sadari bersama ya untuk kemudian bisa kita antisipasi. Ini baru awal ya kita ngobrol tentang transformasi kelembagaan. Jadi saya kira memang UIN Saizu ya ini harus betul-betul berbenah ya. Lalu dan berbenah itu nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng gitu kan ya. Kita yang tua-tua ya ikut-ikutan begitu. Yang muda-muda juga harus terus semangat begitu ya untuk kita berbenah agar jangan sampai PR-PR yang tadi saya sebutkan itu kemudian tertinggal atau kapiran begitu ya, sehingga perlu ada pusat-pusat studi atau lembaga-lembaga yang kuat risetnya untuk bisa mengembangkan ini. Ya. Saya kira itu Mas PR-nya Mas, di antara yang lain-lain tadi itu. Baik, itu baru soal IAIN menjadi UIN gitu ya, baru UIN. Kemudian ada hal lain lagi bahwa UIN ini kita kan munculnya sebuah perguruan tinggi itu kan tidak lepas dari masyarakat sekitar gitu ya. Masyarakat sekitar yang kemudian sering kita bahasakan sebagai masyarakat penginjongan gitu ya. Jadi bahwa keberadaan UIN ini juga salah satu menjadi aspirasi masyarakat penginjongan untuk tampil dalam kehidupan publik, menjadi bagian dari Indonesia gitu ya. Nah, tapi kemudian seringkali
ada yang kemudian mempersoalkan Islam itu berbeda dengan budaya. Ketika Islam kawin dengan budaya ada disebut sinkretisme dan macam-macam gitu. Nah, kira-kira hubungannya kayak apa, Mas? Justru menurut saya di lahan garap yang sangat strategis gitu ya. Jadi kehadiran perguruan tinggi Islam ya sesuai dengan namanya, dan saya coba kaitkan dengan keindonesiaan dan keislaman ya, meskipun pelan-pelan nanti. Bagi saya ketika ada pusat kajian namanya atau apa? Ya, ada pusat kajian Penginyongan. Ini harus bukan hanya dipreservasi, tapi harus dibela mati-matian menurut saya. Karena ini mewakili local wisdom, mewakili kearifan-kearifan lokal. Betapa kayanya budaya, yang itu adalah cerminan dari kearifan lokal yang saya punya asumsi kuat bahwa ini sangat lekat dengan nilai-nilai religius. Saya tentu bukan bidang itu ya, atau saya tidak menekuni secara dalam ya terkait dengan sastra dan agama begitu. Tetapi sepengetahuan saya ya, budaya-budaya lokal yang katakanlah mungkin ada kesenian begitu ya di Banyumasan ya, ataupun juga mungkin karya-karya sastra para leluhur katakanlah begitu. Ini sangat lekat dengan nasihat-nasihat yang arif ya, sekaligus juga terinspirasi oleh Islam sebagai sebuah norma. Nah, oleh karena itu menurut saya pusat kajian ini menjadi salah satu motivator untuk menghadirkan perguruan tinggi ini sebagai bukan hanya preservator budaya, tetapi pengembang budaya. Ya. Karena apa? Budaya dengan agama itu saya mengistilahkan saling melengkapi. Ya mohon kalau misalnya nggak setuju silakan saja. Tapi saya biasa menggunakan istilah itu, saling melengkapi. Agama dengan budaya menjadi budaya dengan agama ya makin suci lah. Ya. Mas Aken bisa melihat kan, mbak-mbak yang hadir di sini itu warna jilbabnya kan warna-warni banget. Itu apa? Sakarope dewe atau karena ada faktor budaya, Mas? Pasti ada sentuhan budaya begitu. Itu yang menyebabkan mengapa secara syar'i tujuannya adalah menutupi aurat begitu ya. Tapi kemudian menjadi indah. Nek bahasa santri belingnya itu tasurun nadhirin gitu. Menyenangkan yang melihat. Itu karena sentuhan budaya begitu. Jadi menurut saya antara budaya dengan agama ini menarik ya. Karena saling melengkapi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kajian-kajian budaya ya dalam perguruan tinggi Islam ini, pada gilirannya akan bisa memberikan enrichment, akan bisa memberikan pengayaan gitu ya. Bahwa makin berbudaya seseorang, pada gilirannya akan makin religius. Atau sebaliknya, gitu ya. Makin religius seseorang juga akan makin berbudaya. Gitu. Dalam konteks yang positif maksud saya begitu ya. Nah oleh karena itu sebagai kampus yang berada di wilayah Banyumas dan sekitarnya bahasa Penginyongan tadi ya, sampai kemudian melihat pada jumlah penutur bahasa Penginyongannya ada Al-Quran terjemahan khusus dalam bahasa Banyumas yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jadi posisi ini menjadi sangat penting menurut saya karena kita akan makin mampu bukan hanya mengapresiasi, tapi kemudian menggali dan mengembangkan ya, sekaligus mengaktualisasi ya dalam konteks kekinian. Ini menurut saya menjadi penting karena ada sebuah cerita yang ini cerita konkret begitu ya. Nanti saya akan kaitkan dengan betapa warisan budaya atau sejarah budaya atau warisan yang berbau budaya itu penting untuk menjadi legacy. Saya pernah tanya kepada putra seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Saya nggak perlu sebut namanya. Saya tanya, "Dek, tahu nggak Wahid Hasyim?" "Tahu Pak, itu nama jalan di sana," katanya. Benar jawabannya begitu ya. Tetapi nggak ngerti siapa Wahid Hasyim. Padahal kan di kalangan Nahdlatul Ulama kan luar biasa kan ketokohan beliau. Satu hari saya ketemu dengan salah satu putra tokoh Muhammadiyah. Saya nanya, "Dek, tahu nggak Ki Bagus Hadikusumo?" "Iya Pak, itu nama apotek di satu sempat." Nama apotek. Yang satu nama jalan. Yang satu nama apotek. Ini kan tragis.
betapa begitu ya sadar akan apa ya leluhur gitu ya atau tokoh begitu ya yang itu pasti mewakili entitas budaya tertentu ya. Itu menjadi sangat penting karena kalau tidak ya terjadi penyederhanaan dan bahkan terjadi apa ya pengeringan makna begitu ya dari seorang tokoh yang sebetulnya sangat besar dalam kedua ormas yang tadi saya sebutkan. Nah, oleh karena itu poin saya adalah kajian ini atau pusat kajian ini ya bukan hanya mampu mempreservasi menurut saya, tapi mampu melakukan penggalian kembali sekaligus mengaktualisasikan dalam konteks kekinian dan juga untuk masa mendatang. Minimal dari sisi kearifan lokalnya tadi. Karena apa? Karena ini yang kemudian akan menjadi salah satu fondamen penting ya di dalam pemikiran keislaman. Kita ini umat muslim yang kalau di jumlah gitu ya, se-Indonesia, itu dibandingkan dengan umat muslim yang ada di dunia Arab jumlahnya masih menang kita, masih banyak kita. Tapi rupanya kita itu masih belum bisa ya, apa ya istilahnya menghargai karya adiluhung budaya kita sendiri. Dengan bahasa lain ya, si roto Arab-Araben gitu kan, misalnya begitu. Dasarnya mungkin karena membaca hadis, cuman 1-2 hadis saja yang dibaca. Kanjeng Nabi dahar pakai 2 tangan, 2 asto gitu ya, 2 jari gitu. Nggak sadar kalau yang didahar Kanjeng Nabi kurma, ya otomatis jimit begini. Terus sampai mangan sayur bayam kok, dijimit pakai 2 jari kan gitu kan. Alasannya sunnah gitu kan. Jadi dengan kita sadar budaya tadi itu ya, lalu kemudian kita akan tahu begitu banyak kearifan lokal, kita akan makin lebih arif di dalam beragama, di dalam berislam. Saya punya pendapat seperti itu begitu ya. Sehingga pada gilirannya perguruan tinggi dengan konteks lokal ini begitu ya, ketika betul-betul bisa dikembangkan dengan lebih serius ya, dengan semua resources yang kita miliki tadi itu, lokal bisa menjadi global. Mengapa? Karena bersinar gitu ya. Kita bisa menggali begitu ya kearifan lokal budaya yang ada, kemudian kita jadikan warna ya di dalam pemikiran keislaman. Mengapa ini saya perlu ungkapkan? Karena pemikiran dan tradisi pemikiran keislaman ya itu tidak pernah sepi ya dari konteks. Tidak pernah sepi dari konteks lokal. Ketika dulu jenengan baca lagi rame-ramenya tahun 90-an kiri Islam Hasan Hanafi, Ad-Din wa Thaurah, Al-Yamin wal Yasar fil Fikri Dini misalnya, dan seterusnya ada 17 jilid seingat saya dalam manifesto kiri Islamnya Hasan Hanafi. Itu juga nggak bisa lepas dari konteks Mesir pada saat itu. Jadi pemikiran tidak akan pernah lahir dari ruang hampa. Pasti ada konteks, ada setting gitu ya, lalu ada dimensi-dimensi yang turut mempengaruhi dari si pemikir itu sendiri. Sehingga dalam konteks ini ya, ketika kita punya kajian keislaman, lalu sumber-sumber yang otoritatif, kemudian kita juga kaya dengan tadi pengalaman-pengalaman budaya yang dalam konteks yang positif, maka tentu akan menjadi enrichment yang sangat luar biasa. Jadi saya punya harapan atau menaruh harapan yang tinggi ya terhadap keberadaan pusat kajian penginyoman ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kita ini menjalankan yang fungsi perguruan tinggi. Itu yang pertama Pak, Mas Akan. Yang kedua, saudara sekalian yang saya hormati, perguruan tinggi itu menurut saya ya di konteks Indonesia ya sekarang ya tidak boleh kemudian atau tidak bisa kita samakan 100% dengan perguruan tinggi yang ada di negara-negara barat. Kalau di Amerika Utara, misalnya Amerika Serikat ya, Amerika Utara dan Eropa dan beberapa negara-negara yang masuk dalam kategori West gitu ya. Perguruan tinggi ini biasanya concernnya 2. Setahu saya ya, saya boleh keliru gitu ya. Pertama adalah teaching dan yang kedua research. Jadi yang ada cuma itu, setahu saya begitu ya. Yang teaching ini tentu rotatif gitu ya, karena ada mahasiswa baru tiap semester begitu ya. Lalu yang research, pusat-pusat studi di sana menjadi bagian yang sangat penting ya dari apakah itu industri, apakah itu kebijakan pemerintah ya ataupun yang lain. Jadi banyak sekali ya lembaga-lembaga riset di perguruan tinggi di sana itu yang menjadi tumpuan begitu ya bagi para pemangku kebijakan tadi. Nah, kita punya satu lagi di Indonesia menurut saya. Di samping teaching dan riset ya, service university.
Saya sering memakai istilah itu. Apa itu service university? Konteks keberislaman kita di Indonesia, begitu ya. Kalau kita menggunakan analog seorang yang lagi sakit dan punya penyakit, dia pasti akan konsultasi ke dokter begitu untuk mendapatkan obat. Tidak akan tanya kepada selain dokter, ya, kecuali lain begitu ya. Dukun sudah yang lain lagi. Artinya logika umum, ya, ketika ada orang sakit, ya, apakah dia diare, apakah dia flu, apakah dia kemudian punya keluhan sakit dalam, ya, maka tumpuannya adalah para dokter. Dokter umum sebagai yang awal, belum sembuh juga dokter spesialis. Tapi itu belum terjadi untuk persoalan keagamaan, persoalan keislaman. Mestinya ketika ada umat Islam punya persoalan keislaman, ya takoke karo spesialis gitu loh. Nah, siapa spesialis yang bisa diandalkan? Ya menurut saya insan PTKI salah satunya. Labelnya jelas, Universitas Islam Negeri gitu loh. Masa takon usul fikih orang ngerti kan gitu kan. Kan ngisi-ngisi kan gitu kan. Jadi spesialisasi menjadi sangat penting untuk memberikan jawaban. Lah oleh karena itu ya salah satu fungsi tadi di samping teaching dan research ya yang menurut saya sudah biasa ada servisnya tadi itu. Nah, service ini akan bisa menjangkau, akan bisa bermanfaat dan yang lebih baik sekaligus akan bisa sesuai dengan harapan yang membutuhkan servis itu kalau sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan alamnya begitu ya. Orang hadir untuk pengajian sekarang bisa dihitung. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini kan begitu kan. Tidak mungkin kemudian orang bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang masif. Belum lagi kalau sudah penyakitan, udan, masuk angin, segala macam gitu. Nah sehingga ya nggak ada pilihan lain. Cara yang kemudian bisa menjangkau luas adalah ya kanal-kanal media sosial. Apakah YouTube, ya, apakah Instagram, ya, apakah yang lain gitu ya. Yang itu kemudian dianggap efektif untuk bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan atau pesan-pesan keislaman yang menyejukkan kepada masyarakat. Jadi saya sebetulnya menaruh harapan juga kepada teman-teman di PTKIN ini, khususnya di Insaizu, bicara keislaman dan keindonesiaan ya. Sebelum kita masuk ke sana nanti secara substantif, kita harus punya kanalnya tadi. Yakni bagaimana kita bisa menjangkau ya masyarakat sekarang yang cenderung ya, tidak mau repot. Karena mereka sudah direpotkan dengan jari jemarinya. Saya pernah mengamati ya, gak apa-apa biar salah. Maksud saya kalau salah pun juga tidak begitu berdosa karena yang saya amati istri saya sendiri. Itu luar biasa kaum ibu ya, nggak tahu ya. Mudah-mudahan saya keliru, tapi mudah-mudahan nggak keliru juga. Kaum ibu tuh luar biasa terampilnya jari-jarinya itu. Yang kanan lagi ngulek sambel itu, yang kiri masih bisa main HP. Apakah nge-share, apakah forward, gitu kan. Apapun namanya begitu. Kadang-kadang masih bisa ngetik juga, gitu kan. Padahal yang kanan masih lagi ngulek sambel. Saya pernah praktek nggak bisa. Artinya apa? Poin-poin saya adalah betapa orang sekarang ini sangat tergantung dengan makhluk bernama gadget. Sehingga sudah nggak mau repot. Apalagi soal kiai. Nggak mau repot. Jadi pasti cari gitu ya apa yang ada di dalam Google misalnya. Nah kalau di kanal-kanal media sosial itu tidak banyak partisipasi kita gitu ya. Dalam servis tadi itu ya jangan salah, kita sulit untuk bicara keislaman dan keindonesiaan. Karena yang nanti akan sangat dominan adalah Islam, bukan belimbing, tapi kurma. Jadi kita sudah punya panggilan bagus-bagus begitu ya. Kalau bocah Banyumas kan manggil orang tuanya, kalau perempuan kan simbok ya. Oke, nang diri kak, mbok, ya, emak, ibu, kalau lebih ya ada banyak yang juga kemudian manggil ibu. Kita sudah punya panggilan begitu banyak. Lalu kenapa harus diganti dengan yang lain gitu loh? Agar kelihatan. Nah itu singkatan sampean mau gitu kan. Kita sudah punya singkatan yang luar biasa bagus, air susu ibu gitu.
Nah kalau diganti yang lain kan singkatannya jadi lain. Intermezzonya. Air susu itu kan ASI. Baik, saya tidak mempanjang itu, nanti ada banyak yang marah. Gitu kan. Jadi poin-poin saya adalah bagaimana kita bisa hadir ya dalam ruang-ruang publik tadi itu gitu kan. Dan ini juga penting begitu ya. Nanti kita suarakan rame-rame gitu ya. Ketika para dosen sedang menyusun BKD, Mas. Ini juga penting, jangan lagi kemudian BKD itu konvensional gitu kan. Beban kinerja dosen kan gitu kan. Jadi kalau yang dituliskan di sana adalah kegiatan-kegiatan yang relatif, yang normatif, gitu, pasti dosen nggak akan tertarik untuk punya kanal-kanal media sosial. Punya channel YouTube, punya channel ini, punya channel itu gitu kan. Karena yang dihargai adalah khotbah Jumat. Misalnya kan gitu kan. Harus diubah dong BKD-nya gitu kan. Yang sesuai dengan kekinian. Kita teriakin rame-rame biar nanti Pak Dijen bikin aturan kan gitu kan. Jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan servis ya para dosen ini diapresiasi, saya yakin akan rame itu, akan banyak lah ya. Setidaknya punya kanal-kanal untuk bisa mendiseminasi gitu ya, pikiran-pikiran cerdas kreatif tentang keislaman yang ya arahnya tentu adalah yang moderat. Jadi service tadi ya, service university yang perlu kita kembangkan, kita sofistikasi agar keberadaan gitu ya kita sebagai ya orang-orang yang menekuni dan menggeluti kajian-kajian keislaman ini kebermaknaannya bisa lebih luas. Saya kira itu Mas. Masih panjang ya. Panjang dan makin terlihat petanya bahwa ada banyak PR yang harus kita lakukan banyak ya gitu ya. UIN Seizu, UIN Penginyongan gitu ya. Nah, oke. Makin enak ya ngobrolnya gitu dan saya kira buat teman-teman ada yang pengen dialog langsung dengan Prof. Nur. Sampai saya minta siapa? Silakan. Ini air susu Uus. Tes. Semoga Allah mengampuni Pak Aken. Karena ya Allah. Terima kasih Prof. Ini menarik sekali diskusinya, apalagi moderatornya luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu ya. Saya coba dua hal ya. Yang pertama terkait dengan Win Saizu yang katanya mau mengembangkan budaya penginyongan. Dalam rumpun ilmu keislaman itu kan ada fakultas dakwah itu masuk dalam rumpun keislaman ya, ilmu dakwah itu kalau tidak salah ilmu yang paling bontot ya terakhir. Baru tahun masuk ke Kemenag, kalau tidak salah itu baru dibuka fakultas dakwah itu tahun 1968-an gitu. Nah kemudian yang selama ini terjadi di fakultas dakwah itu kita sering mendengarnya itu adalah bahwa Islam tuh berusaha merubah transformasi ajaran, merubah kondisi yang belum islami ke dalam islami gitu. Ajarannya di dakwah itu begitu, Prof. Saya kira semuanya paham itu. Artinya ketika melihat budaya itu ya inginnya ini enggak islami. Jadi ada apa namanya melihat budaya itu sesuatu yang istilahnya itu mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ditambah lagi nyun sewu sepanjang pengamatan saya buku-buku dakwah, ilmu dakwah itu kebanyakan ditulis oleh orang-orang yang dalam tanda kutip Islamis, mungkin Islamnya lebih mungkin mandan-mandan radikal gitu ya. Tidak sih sebetulnya, misalnya contohnya Pak Muhammad Nasir, jarang sekali buku dakwah itu ditulis oleh mohon maaf kalangan NU misalnya. Konsep dakwahnya itu seperti apa. Dan ketika membahasakan dakwah itu juga aktivisnya itu kebanyakan juga dari kalangan mereka. Contoh kecil misalnya lembaga dakwah kampus di UIN Jakarta itu isinya orang-orang yang berjilbab besar, manggilnya misalnya ukti, akhi ukti seperti itu. Sehingga mohon maaf ketika dari kalangan mahasiswa yang biasa pakai jilbabnya biasa misalnya dari
kalangan PMI itu masuk mungkin beberapa saat mungkin tidak betah gitu di situasi itu, karena ketika namanya bukan tidak seperti ke Arab-Araban juga suruh diganti, kayak nama saya tuh Uus suruh panggilannya Uswah, terus dipanggil saya nggak nengok karena nggak biasa dipanggil Uswah gitu ya. Islami kalau Uus tuh nggak Islami gitu ya, artinya ada itu ya, Fakultas Dakwah kan ada di PTKIN gitu ya, tapi antara yang diajarkan dengan implementasi seakan seperti susah memformulasikannya. Kemudian yang berikutnya tadi Prof juga berkali-kali bilang ketika saya mencatatnya mungkin ada 3 kali, budaya dalam konteks yang positif. Ini mengandaikan atau meniscayakan ada budaya dalam konteks yang negatif. Berarti kan itu mesti ada unsur merubahnya juga. Saya kira memang tarik menarik atau ini ya, singgungan antara agama dan budaya itu seperti yang rumit gitu lah, mungkin dalam kacamata saya yang awam gitu tuh kayak ruwet gitu, mau merubah apa mau seperti apa gitu. Bu Pupus apa Bu Puspa? Al-umuru bimaqasitiha al-yaqinu la yuzalu bisyak, ya, al-masyaqqatu tajlibu taisir, ad-dararu yuzal, dan al-adatu muhakkama. Adat bisa menjadi sumber hukum. Ini kalau saya lihat ya, para ulama usul fikih ini melakukan proses induktif sangat luar biasa. Mohon saya dikoreksi ya, karena sudah tua begini kadang-kadang mengingat antara deduktif dan induktif itu sok keliru. Tapi yang saya maksud induktif itu begini, jadi kumpulan ayat, kumpulan dalil, kumpulan data begitu ya, itu dianalisis jadi satu, lalu ditarik sebuah narasi jadi kaidah. Itu saya memahaminya induktif, tapi kalau misalnya dengan deduktif monggo gitu ya, tapi seingat saya itu gitu ya. Jadi betapa para ulama usul fikih ini menurut saya kreativitas berpikirnya luar biasa gitu Pak. Dari sekian banyak data yang berserakan ya di ayat-ayat Al-Quran maupun juga di hadis-hadis Nabi yang demikian banyak ya, kemudian sampai muncul kaidah al-adatu muhakkamah tadi gitu kan, atau al-umuru bima qasitiha. Jadi itu kemudian ya tentu tolok ukurnya adalah budaya ini ada nggak aspek-aspek yang tadi berlawanan, bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam tadi itu gitu kan. Tentu ada batas-batasnya yang tentu tidak perlu kemudian kita detailkan dalam forum ini ya. Tapi poin saya adalah selagi syarat tadi sebagai tolok ukur ya, dengan parameter-parameter yang jelas begitu ya, kemudian melihat budaya dan budaya itu positif ya, ya kenapa harus kemudian dikasih baju-baju lain yang lebih syar'i misalnya gitu kan. Jadi kalau kita melihat secara atau cara dulu para aulia lah ya, para kekasih Allah yang menyebarkan Islam di Nusantara gitu, yang mungkin lebih populer dengan Wali Songo. Ini kan pendekatan kulturalnya kan semua luar biasa begitu ya. Kebiasaan puasa ya, kemudian ada injeksi muatan keislaman misalnya, atau kesenian begitu ya, tinggal injeksi nilai-nilai keislamannya gitu. Tidak harus kemudian mengubah dari bentuk dan aktivitas keseniannya, kira-kira begitu. Jadi menurut saya justru ketika kita kemudian memiliki hasanah kebudayaan begitu ya, yang komprehensif, dan juga kita bisa mengetahui nilai-nilai luhur dari budaya itu ya, ini justru kemudian akan membuat kita makin arif. Nah sedikit melebar tapi ada kaitannya begini.
saya terinspirasi ketika membaca bukunya Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, yang lebih dikenal dengan atau orang paham atau orang kenal dengan Al-Hikam gitu ya. Sarahnya yang saya baca sarahnya Asyarqawi. Itu saya ingat saya di hikmah keempat, kelima ya. Di hikmah kelima itu ada kalimat begini, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basiroti minka. Kesungguhanmu untuk sesuatu yang sudah ditanggung sama Allah, pada saat yang bersamaan kamu abai terhadap yang justru diperintah oleh Allah, itu menjadi dalil atau menjadi indikator terhapusnya mata batin kamu. Ini saran saya dari inspirasi hikam itu saya tujukan kepada para dosen. Elek-elek dosen gitu ya. Terima nggak dikatakan elek-elek dosen? Itu kan. Ikut jelas sudah ada gaji pokok gitu ya. Tunjangan keluarga, ada tunjangan profesi gitu ya. Bahkan ada tunjangan kinerja. Betul ya? Betul. Itu masih nggak cukup terus katanya itu kan. Masih ke sana kemari, masih ke sana kemari. Sementara begitu ya, tugas-tugas pokok ya, kewajiban-kewajiban untuk tadi ya, apakah mengajar plus meneliti, mempublikasikan dan yang servis itu malah abe begitu. Kalau masih seperti itu berarti mata bantinya masih kebusek kata Ibnu Athaillah Sakandari. Karena apa? Karena ijtihadu fi ma duminalaka terhadap sesuatu yang sudah ditanggung sama Allah. Tadi jelas ada gaji bulanan, ada tunjangan profesi, ada tunjangan kinerja. Ini kan sudah cukup lah mestinya, tapi masih aja kurang. Gitu. Bersungguh-sungguh mencari itu terus gitu ya, kesana kemari gitu ya. Jadi the man of the project gitu. Sementara AB gitu ya, nggak pernah meneliti, nggak pernah lagi nulis, apalagi tadi ya memproduksi konten-konten kreatif ya tentang pemikiran-pemikiran keislaman tadi itu kan malah mengabaikan itu. Gitu. Kalau masih seperti itu berarti masih terhapus atau mata batinnya itu masih terhapus. Sehingga ini menurut saya jadi penting untuk kita ingatkan bersama ya bahwa mestinya kita lebih serius ya terhadap hal-hal yang memang diminta dari kita tadi itu gitu kan. Kalau misalnya yang diminta BKD cuma 1 semester sekali gitu ya misalnya gitu kan ya. Ya usahakan masing-masing kita itu melampaui batas-batas yang diminta BKD lah kan gitu kan. Setidaknya itu kan. Jadi nek diminta BKD turah kan gitu kan. Sehingga ketika semua kita sebagai insan perguruan tinggi ini tadi ya ngajar, ya meneliti, mempublikasi, sekaligus juga melakukan servis tadi itu, saya kok yakin gitu ya, transformasi kelembagaan menjadi UIN itu ya, ini akan lebih cepat larinya begitu ya, untuk bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kembali kepada poin ilmu dakwah tadi begitu ya, ini juga kritikan kepada kita semua begitu ya. Bagi saya, ya, rumusan seperti apa ilmu dakwah ya, mohon maaf, saya agak ekstrim loh. Menurut saya kok kurang begitu penting. Yang penting adalah realisasinya. Yang penting adalah aktivitasnya itu ya. Bagaimana kita kemudian ambil bagian begitu ya di dalam ilmu dakwah tadi itu sebagai orang yang mendiseminasi, menyebarluaskan ya, selalu kemudian aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang mencerahkan tadi. Itulah substansi ilmu dakwah sebenarnya. Kalau saya kok seperti itu kan, sehingga partisipasi kita begitu ya untuk hal-hal yang sifatnya akademis maupun juga non akademis itu bisa lebih optimal siapapun kita, apapun keahlian kita tadi. Saya kira itu Bu Uswah. Ya, banyak banget. Intinya kita butuh spesialisasi gitu ya, spesialisasi gitu ya. Tadi dengan meningkatkan mutu itu kita butuh yang mainan kita itu kan ada di bidang, dan di perguruan tinggi itu yang menuntut setiap kita itu memiliki spesialisasi. Nah, ada yang menarik Mas.
Muslim Penginyongan gitu ya. Barangkali itu kan berbeda dengan Muslim Mataram atau Muslim Pasundan atau yang lain lah kira-kira gitu. Nah, bahwa masyarakat Muslim yang ada di Penginyongan itu dia kan kehidupannya itu dikemas bahasa sininya itu koleh apa ya? Koleh itu apa ya? Ya berbaur langsung dengan kehidupan Penginyongan yang memiliki karakteristik unik. Pertanyaan sederhana itu kadang-kadang kayak gini. Mudah tapi angel dijawab gitu ya. Misalnya gini, Mas, saya itu profesinya tukang ebek. Saya bisa dapat duit kalau mendem. Mendem itu kalau ebek itu mendem, Mas. Nah, mendem. Nah, terus Nah, ini yang lalu kegelisahan teman-teman itu seringkali ketika agama Islam dihadapkan dengan kebudayaan lokal itu Islam itu sibuknya itu adalah mencari hukum ini halal dan haram. Ebek halal apa haram. Kalau profesi mendem itu adalah mabok itu atau mendem ya bahasanya ngerti ya? Mendem apa bahasa Indonesianya apa? Kesurupan kalau kesurupan mabok itu mabok natural sih boleh, tapi itu kan kayak mengundang mengundang demit, ya, mengundang Mas Ajib dimasukkan ke dalam tubuh itu kan menjadi kesurupan kira-kira gitu. Kesurupan. Nah, itu Islam kemudian sering sibuk untuk mencari hukum bahwa itu adalah haram. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang kayak gitu ya menjadi haram, sehingga Islam selama ini sibuk untuk menghakimi atau mencari hukum-hukum dari kebudayaan-kebudayaan lokal yang tadi itu sepertinya itu belum selesai, antara Islam dan kebudayaan itu belum selesai hubungannya. Kalau tadi Prof. Nurholis menyampaikan bahwa itu saling melengkapi, tapi memang ada realitas di masyarakat kita itu kayak gitu, Mas. Gimana? Kalau saya melihatnya agak lain, Mas Aken. Saya melihatnya kita tuh ternyata masih kurang menggunakan ilmu-ilmu sosial untuk melakukan pendalaman terhadap budaya itu. Salah satu yang diajarkan di IAT atau di Prodi IAT ya, di Usuluddin itu kan ada Living Quran. Living Quran kan kalau kita terjemahkan bahasa kita kan Al-Quran yang hidup ya, atau Al-Quran yang dihidupkan, atau bagaimana Al-Quran itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial. Jadi ketika ada budaya, yang budaya itu ternyata mendapatkan pengaruh ya, dari ajaran-ajaran keislaman, maka kita sebut dengan resepsi kultural. Ketika ada penghayatan ya, yang luar biasa, yang secara psikologis itu begitu mendalam begitu ya. Saya sebut sebagai contoh, ada penulis khot ya, atau kaligrafer ya, bukan nulis hot ya, khot beda gitu kan. Kaligrafer nulis nama Uswatun Hasanah dengan tulisan Arab yang indah gitu ya. Dibandingkan dengan dia nulis indah ya, yang ditulis adalah suratul Fatihah atau kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ini ternyata keterlibatan emosi keagamaannya itu beda. Saya pernah melakukan pendalaman melalui wawancara terhadap orang-orang seperti ini gitu kan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan resepsi estetik ya. Jadi bagaimana Islam itu memberikan dimensi keindahan ya terhadap para pengimannya. Saya pernah membuat sebuah ulasan ya terhadap buku yang ditulis oleh Navid Kermani, ya, seorang Islamisis Jerman, tapi dia kelahiran Iran. Dia nulis buku diberi judul God is shown das Ästhetische Erleben des Koran. Tuhan Maha Indah, ya, analisis penerimaan estetik terhadap Al-Quran. Ini saya jujur terkejut sebagai seorang Muslim dan seorang yang mendalami kajian-kajian kitab-kitab kuning gitu ya. Navid ini melakukan kajian lalu menghasilkan buku ini ya karena ada sebuah manuskrip yang ditulis oleh Tha'labi. Yang judul buku itu adalah Kitabun yudhkaru fihi qatlal Qur'anil karimi alladzina sami'u al-Qur'ana wa matu bisimai. Itu judul manuskripnya. Jadi buku yang secara khusus ya mendeskripsikan atau melukiskan orang-orang yang meninggal gara-gara Al-Quran. Bahasa ekstrimnya begitu kan. Yakni mereka-mereka yang saking
saking khusyuknya, saking takjubnya ketika mereka simak ya, atau mendengarkan tadi itu, kemudian mereka menangis, menjerit, pingsan, bahkan meninggal. Ini yang kemudian oleh Nafid ya disilahkan dengan resepsi estetis tadi itu karena memiliki dampak kejiwaan yang sangat luar biasa. Yang itu mungkin jenengan bisa konfirmasi ke para pelaku pengobatan alternatif ruqyah misalnya gitu kan. Nah, poin saya adalah dengan menyebut contoh tadi itu ya, kajian-kajian keislaman yang menggunakan pendekatan ilmu sosial tadi, apakah antropologi, apakah fenomenologi, apakah itu sosiologi, saya merasa begitu ya, publikasi tentang itu masih kurang di PTKIN. Sehingga akibatnya tadi ya, yang disampaikan Mas Keken tadi itu lebih sibuk dengan halal dan haram tadi. Padahal gitu ya, ketika pendekatannya antropologi atau apalagi sosiologi itu kan justru efek sosialnya yang ditampilkan. Jadi ketika misalnya ya, saya tidak menyebut ebleknya sebagai contoh ya, karena nanti akan beda penjelasannya. Ketika yang kita kaji adalah forum yasinan misalnya gitu ya, di daerah Karanglewas misalnya. Maka kalau pendekatan sosiologi adalah melihat dampak sosial atau efek sosial dari para aktivis yasinan tadi itu. Bisa jadi forum yasinan menjadi icebreaker ya, dari potensi-potensi konflik yang terjadi karena kesalahpahaman di antara para anggota masyarakat. Jadi forum untuk tabayun ya, itu ya saat datang di forum yasinan tadi, bareng maca yasin bareng-bareng, faham atau ora urusan lain. Kan gitu kan. Ngerti hati ini pura urusan lain. Itu kalau sosiologi begitu ya. Yang dilihat adalah dampak sosialnya tadi, interaksi sosialnya di antara para pelaku kelompok-kelompok yasinan tadi. Bisa jadi begitu ya. Kelompok-kelompok yasinan ini justru menjadi best practice ya bagi resolusi konflik ya. Bagi penyelesaian persoalan-persoalan di masyarakat yang salah satu faktornya atau salah satu penyebabnya adalah kesalahpahaman. Atau ya hal-hal lain begitu ya yang bisa jadi kemudian tadi bisa menimbulkan konflik kalau itu tidak segera diantisipasi. Nah, kalau ini bisa kita perkaya begitu ya, bahwa ternyata kita memiliki segudang ya, bukan punya puluhan, bukan hanya puluhan, mungkin juga ratusan ya kegiatan-kegiatan keagamaan yang itu berbaur dengan budaya di tengah-tengah masyarakat dan ternyata secara sosiologis memiliki dampak yang sangat luar biasa. Ini berarti ya agama mampu dengan sangat jelas menjadi dimensi kohesif di tengah-tengah masyarakat. Jadi lagi-lagi begitu ya, mungkin kita masih kurang ya untuk banyak melakukan kajian-kajian ilmu sosial terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Dan ini saya kira perlu kita perkaya Mas kan itu kan agar tadi kita makin menjadi arif tadi itu karena tidak semata-mata pada aspek dogmatisnya begitu ya dalam melihat agama, tapi kita akan melihat sisi sosialnya tadi itu, dampak sosialnya apa, kemudian manfaatnya terhadap potensi keretakan sosial juga bisa diantisipasi. Dan jangan-jangan ya ini juga menjadi salah satu mengapa kita sampai hari ini menjadi bangsa yang sangat kuat di tengah-tengah keragaman yang sangat luar biasa. Karena kearifan-kearifan lokal tadi itu yang bungkusnya itu bisa macam-macam. Ono semaan, ono tahlilan, ono yasinan gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan sedekah bumi misalnya gitu kan. Nah, dari situ ya kalau kita melihat matranya dari ilmu sosial, maka tentu kita tidak akan melihat apakah itu bid'ah atau tidak, haram atau halal, tidak ke sana. Tapi tadi ya, kalau antropologi ya aktornya yang kita tonjolkan, kalau fenomenologi ya peristiwa keagamaan yang kita tonjolkan, lalu kalau sosiologi adalah dampak atau interaksi sosialnya tadi yang kita tonjolkan. Saya kira itu Mas sebagai tambahan. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya rasa apa yang telah disampaikan oleh Prof. Nurholis ini sangat mencerahkan dan memberikan arah baru bagi perkembangan nantinya dari IAIN Purwokerto yang sudah bertransformasi menjadi UIN Saizu, tidak hanya transformasi dari aspek nama kelembagaan tapi dari aspek core
studies yang dikembangkan di dalamnya. Ada satu hal yang bagi saya sampai detik ini Prof, itu masih coba saya pertanyakan kembali terkait dengan tema talkshow ini juga, Islam dan keindonesiaan. Jadi kita kalau berbicara tentang Islam dan keindonesiaan, itu dalam konteks kesejarahan kita mengenal aksara yang menjadi simbol dari Islam Indonesia, yaitu Arapegon, Arab Jawi. Ini bisa disebut sebagai aksara yang menunjukkan adanya adaptasi itu sendiri. Tapi sampai detik ini, saya belum menyaksikan komunitas akademisi PTKI sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Nurholis bahwa semestinya kita tidak hanya berhenti pada preservasi saja, tapi harus pada level lebih tinggi lagi, yaitu tanmiyah, pengembangan, tidak hanya hifat tapi tanmiyah. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, mengapa kita kok belum mencoba memulai untuk tidak hanya itu sudah berani memulai ini. Padahal di beberapa bulan yang lalu kami yang ada di International Office Winsaizu melakukan dan menyelenggarakan satu kesepakatan dengan Malaysia misalkan untuk membuat satu brand yang memang bisa kita jual bagi Winsaizu ini, dan diantaranya yang disepakati itu yang mereka terima ya ini aksara ini. Tapi sampai detik ini kami rasa ini masih belum ada tindak lanjutnya. Nah, mungkin kira-kira apakah langkah untuk misalkan dalam hal ini menglokalisasikan kearifan kita itu sebagai langkah maju atau langkah mundur, Prof? Kenapa kok ragu-ragu? Apakah ini sebagai bentuk langkah mundur ini? Jadi tanmiyah ini langkah mundur, bukan sebagai langkah maju, sehingga tidak dijalankan sampai detik ini. Padahal tadi penjelasan Prof. Nurholis ini mestinya dikembangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertanyaan. Saya setuju, Mas. Saya setuju dengan ide itu ya, karena dalam menjelaskan siapa beliau-beliau itu kan dalam satu kesempatan yang serius ya secara akademis. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana Arapegon ini dulu menjadi semacam mungkin lingua franca terlalu tinggi gitu ya, tapi sebagai bahasa khusus lah, bagian yang tak terpisahkan dari sikap non kooperatif kan begitu ya terhadap kolonial ya, yang tadi yang mereka tentu menggunakan huruf Latin, maka saya kira ini perlu dilakukan kajian yang lebih serius begitu ya, yang kemudian pada gilirannya kita akan memiliki hasanah sedemikian rupa begitu ya, bahwa secara historis kita memiliki segudang begitu ya pengalaman akademik ya, sekaligus juga warisan akademik yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini atau para sesepuh kita dulu ya, bagi bagian dari perjuangan kemerdekaan atau perjuangan kebangsaan. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah punya pusat studi penginyongan tadi itu ya,
Saya usul jenengan bikin pusat studi Pegon. Gitu kan. Sebagai salah satu salah satu pintu ya, sebagai salah satu pintu dan bisa dan tidaknya tentu kita akan uji bersama begitu ya. Tapi saya kira gitu ya, kalau orang ini punya spesialisasi kajian-kajian sejarah, apalagi sejarah Islam di Nusantara ya, pasti akan banyak yang bergabung dalam kajian ini. Tetapi di sisi lain saya juga ingin memberikan semacam informasi sehingga kalau sampean lihat ijazah mungkin ya strata 2 maupun strata 3 terutama di negara-negara Eropa gitu ya, kecuali Inggris itu menggunakan bahasa Latin. Bukan bahasa mereka sekarang gitu ya, sebagai bentuk penghargaan terhadap bahasa yang dulu pernah menjadi bahasa yang sangat jaya kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya secara teknis barangkali ya kita bisa provokasikan dulu gitu ya untuk kemudian standing point-nya seperti apa itu pertama, yang kedua adalah sisi eligibilitasnya gitu ya. Sekaligus sisi manfaatnya untuk kajian-kajian keislaman dalam konteks Islam di Nusantara ini. Tapi prinsipnya saya setuju dengan ide sampean begitu ya. Dan nanti kita bisa diskusi lebih serius dan kita bareng-bareng provokasi lah gitu ya. Untuk kemudian bisa kita wujudkan di masa-masa mendatang. Meskipun ini pasti akan membutuhkan long way atau long proses karena setahu saya di UIN Saizju ini masih perguruan tinggi satker meskipun sudah UIN begitu ya. Karena kalau masih satker agak susah. Karena ya uangnya tuh hanya untuk bayar gaji sama tunjangan aja. Jadi anggaran itu hanya ada dua yang dominan, belanja pegawai dan belanja barang operasional. Jadi belanja barang non operasional itu masih sangat minim kalau perguruan tinggi masih satker. Kalau sudah BLU agak beda gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera transformasi juga pengelolaan keuangannya menjadi perguruan tinggi BLU sehingga bisa lebih leluasa gitu ya untuk membiayai kegiatan-kegiatan akademik yang tidak terbiayai oleh APBN tadi itu. Karena ada pendapatan begitu ya dari pengelolaan BLU. Saya kira itu Mas sebagai respon ya, dan saya setuju dengan ide itu. Sahabat, terakhir ya, kita udah mau jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Nurholis dan Bapak Moderator, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang lain yang saya hormati. Saya masih ingat ketika Pak Profesor masih di pesantren itu ada kelompok kajian wawasan. Dan itu ada sub kajian yang memfokus pada jaringan kajian Islam dan budaya. Ternyata kajian Islam dan budaya itu pada saat ini lebih fokus ternyata mengkristal pada istilah baru, yaitu mungkin Islam Nusantara atau Islam keindonesiaan, kira-kira gitu. Nah, saya pada akhirnya nanti akan tanya secara psikologi, bukan secara antropologi atau secara sosiologi. Di pesantren itu, saya pikir itu pusat kajian Islam yang tidak seperti hanya di UIN atau IAIN, yang juga merupakan suatu pusat pengkajian keislaman yang lebih tinjauannya lebih ke akademik, kritis, dan analisis. Tapi kalau di pesantren lebih pada memperkaya para santri untuk sekedar memahami literatur-literatur dan meningkatkan keilmuan mereka. Nah, di sisi lain saya belum melihat bahwa tadi kaitannya dengan Islam keindonesiaan, Islam Nusantara, di perguruan tinggi Islam, khususnya di UIN atau IAIN, belum berani secara psikologi
melakukan suatu kolaborasi atau mungkin bentuknya kerjasama sebagai bentuk pengejawantahan atau perwujudan dari itu tadi, Islam keindonesiaan atau Islam Nusantara. Terbukti dengan saya belum mendengar UIN, IAIN bekerja sama dengan istilah NU ya, bekerja sama dengan pengusaha non-muslim yang cabang Katolik atau cabang Hindu atau Buddha, belum ada. Baik dalam sisi bisnis maupun yang lain. Sesungguhnya seperti IAIN Saizu ini, kalau sudah menjadi UIN, menjadi BLU, itu harus ditopang dengan dunia-dunia bisnis. Dan ini diuji, UIN Saizu mampukah secara psikologi bekerja sama dengan para zimi yang non-muslim Chinese lagi misalnya, begitu, mendirikan rumah sakit, perhotelan, atau yang lain-lain, begitu. Nah, di pesantren yang tadi saya sampaikan bahwa sebagai suatu pusat kajian keislaman tetapi yang tidak mengandalkan kritis, analisis, tetapi pesantren sudah mampu untuk melakukan satu kerjasama dengan cabang Katolik, cabang Hindu atau Buddha, non-Muslim Chinese lagi, begitu. Nah, seperti halnya misalnya Gus Hasib mendirikan Happy Trend, gitu ya Prof. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa pesantren melakukan suatu gerakan-gerakan bisnis yang akan berkolaborasi dengan pengusaha Chinese non-Muslim, kira-kira gitu. Tapi sesungguhnya NU itu dari awalnya juga sudah merupakan suatu perserikatan bisnis, kan begitu. Nah, kembali pada suatu pertanyaan, secara psikologi gimana? Mampu nggak UIN Saizu melakukan langkah yang paling pertama dibanding UIN dan IAIN yang lain, berkolaborasi, kerjasama, bisnis maupun yang lain kepada para zimi, Chinese, non-Muslim lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, kalau saya boleh usul ya namanya juga usul ya, itu yang paling mudah, artinya visible, kemudian juga executable ya, bisa dilaksanakan, tinggal kekurangannya ke payung regulasinya yang belum ada. Itu kerjasama dalam bidang properti Pak. Kampus ini kan kesulitan ketika harus mengembangkan dirinya. Bikin asrama aja masih nunggu SBSN, nggak tahu antrinya berapa tahun. Padahal SBSN itu hanya 50 miliar, Pak. Ya. Sementara kalau kita misalnya bisa KSO, gitu ya, kerjasama operasional dengan para developer ya, yang lebih liquid, bangun asrama mahasiswa dengan kapasitas 10.000 misalnya. Tanah kita udah punya. Lalu kerjasamanya tadi selama 30 tahun misalnya. Itu sama-sama untung Pak. Investor jelas gitu ya, karena investasi dunia pendidikan. Kampus ya, karena sudah BLU ya, maka dia juga mendapatkan pendapatan dari situ. Setahu saya di mana-mana yang katakanlah banyak mahasiswanya ya di sana-sana ya, itu pasti punya dom Pak, punya asrama mahasiswa gitu. Nah ini justru akan menciptakan banyak kreativitas yang tidak terdesain akan muncul gitu ya. Misal begini, ketika kita bicara tentang preservasi atau penjagaan core bisnis Islamic Studies-nya. Dengan kita punya asrama dengan kapasitas 10.000 orang misal, mahasiswa baru wajib masuk. Gitu kan. Lalu kita bikin bid'ah sebanyak-banyaknya, SK-kan kiai di situ untuk jadi pengasuh. Saya katakan bid'ah karena kiai di SK-kan. Gitu. Tapi dengan dia di asrama tadi, lalu ada kiai